warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Bina semua? Hari ini saya Sarika Amelia, PBB Kabupaten Bondowoso, akan menerangkan sedikit nih tentang macam-macam karakter air atau warna saat kita budidaya. Mungkin untuk sebagian pembudidaya yang sudah mahir atau sudah sering berbudidaya akan tahu warna-warna karakternya. Tetapi apakah pemula-pemula ini tahu? Karena kebanyakan di lapangan terutama banyak yang nggak tahu. Akhirnya dari kualitas air yang bagus mereka ubah lagi menjadi bening. Nah, mari kita saksikan video. Nah, seperti yang dijelaskan tadi nih, kebanyakan terutama untuk pembudidaya pemula itu memiliki asumsi bahwa semakin jernih air maka airnya akan semakin bagus. Padahal untuk beberapa ikan mungkin iya, tapi khususnya untuk lele dan beberapa ikan yang lainnya itu belum tentu yang bening itu yang bagus. Nah, untuk mengetahui ini jenis-jenis warna air terutama untuk pemula, kita ada di sini kebetulan ada 4 warna, jadi kita bisa membedakan nih warna air seperti apa sih yang bagus terutama untuk lele. Jadi seperti yang kita lihat saat ini adalah warna putih keruh. Kemungkinan memang karena banyaknya kadar mineral, bisa juga karena kapur ataupun dengan bakteri, sehingga air putih seperti ini sebenarnya kurang bagus. Jadi disiasatinya adalah dengan mengurangi air, kemudian mengganti air kembali sampai kadar pH-nya sesuai untuk habitat ikan lele seperti itu. Nah, untuk air hijau seperti ini sebenarnya adalah standar untuk lele. Bukan standar sih sebenarnya, cuman untuk kandungan air seperti ini bagus karena fitoplankton, baik bakteri yang bagus maupun kadar pH-nya ini cenderung cocok untuk pertumbuhan ikan lele. Tetapi perlu diperhatikan ketika kondisinya sedang malam hari, lebih baik diberi aerasi sehingga bloopers planktonnya tidak akan menghambat kebutuhan oksigen untuk lele seperti itu. Nah, untuk yang kali ini agak sedikit berbeda di antara 3 kolam yang lainnya karena ini menggunakan red water system, yaitu dengan pemberian organik dan ragi untuk menguraikan zat-zat organik di dalam kolam ini untuk meningkatkan nutrisi kolam sendiri. Nah, bakteri tersebut adalah si bakteri Lactobacillus. Jadi kalau yang menanyakan sebenarnya kalau merah itu harus diganti nggak sih airnya? Kalau menurut saya, kalau memang sudah menggunakan sistem red water system itu tidak perlu, karena dengan pemberian probiotik otomatis nutrisi dalam ikannya ini akan baik untuk pertumbuhan ikan seperti itu. Nah, yang perlu diingat adalah semakin bening air itu belum tentu bagus untuk ikan, terutama ikan lele, karena lele cenderungnya membutuhkan bahan organik lebih banyak berbeda dengan ikan nila atau ikan yang membutuhkan air bening seperti biasanya. Jadi untuk para pemula tidak perlu takut karena airnya keruh kemudian buru-buru diganti. Tidak perlu, meskipun dalam siklus lele, meskipun airnya itu keruh, selama dia tidak bau, selama dia tidak menimbulkan bakteri atau kematian bagi ikan, maka lebih baik untuk tidak usah diganti, kecuali terdapat kasus misalkan ada penyakit, kemudian ada hama, nah itu yang perlu kita tanggulangi seperti itu. Jadi hilangkan asumsi kalau lele harus di air bening, tidak bisa. Nah, gimana nih Sobat Bina, sudah lebih paham belum? Jadi untuk pembudidaya pemula tidak usah takut, tidak usah khawatir tentang keadaan kondisi airnya. Selama kita bisa memaintenance airnya, tidak perlu bening, itu malah lebih bagus selama airnya tidak menimbulkan bau atau tidak membuat ikan kita terserang hama atau penyakit.